Halo, selamat berjumpa kembali bersama Saat Channel. Pada kali ini Saat Channel akan meliput atau sedang meliput tanaman padi organik umur 1 bulan. Umur 1 bulan akan saya dekatkan. Nah, ini rumputnya juga cukup lumayan banyak anakannya. Demikian juga pertumbuhannya dari segi warna, dilihat dari warna ini cukup normal, hijau dan bersih. Ini artinya nutrisi dari tanaman ini, dari tanah atau unsur tanah ini cukup bagus, dan nampaknya ini paling bagus dari tanaman-tanaman yang sebelumnya. Luar biasa. Nah, ini cukup subur. Ini petak sebelah juga demikian, sangat subur, pertumbuhannya normal, hijaunya juga normal. Namun sebagian ini sebelum ditanami tanaman padi pada musim kemarau kemarin, lahan ini ditanami kacang tanah, kacang tanah. Akan tetapi tidak berhasil, gagal karena kondisi alam, di mana pertumbuhannya sangat bagus dan buah kacangnya juga cukup banyak, dihitung ada 35, rata-rata antara 25 sampai 35. Akan tetapi kena serangan ulat buah. Jadi meskipun pertumbuhannya bagus, buahnya juga bagus, tetapi tanaman kacang pada waktu itu kena serangan hama ulat. Nah, bisa jadi bahwa tanaman padi ini cukup bagus karena pada tanaman kacang yang terdahulu pupuk komposnya cukup banyak. Jadi setiap lubang tumbuhan kacang itu pada awal penanaman itu ditutup atau diuruk dengan pupuk kompos dari kandang. Nah, maka ini bisa terjadi karena pupuk kompos kandangnya masih banyak, masih mumpuni. Mudah-mudahan ini sampai panen nanti bisa bertumbuh dengan bagus, dan tentu nanti akan ditambah lagi dengan pemupukan yang kedua, pupuk kompos tentunya. Begitu, kita lanjut. Kita akan kelilingi tanaman padi organik ini, dan kalau dilihat dari petakan yang di depan ini atau petakan yang saya liput ini adalah petakan yang paling atas. Jadi ini tidak kena air irigasi ataupun air dari pembuangan. Jadi ini betul-betul tak ada hujan. Kalau nggak demikian, ini diambilkan air dari air tanah atau air sumur bor di ujung sana. Nah, ini cukup lumayan. Nah, di sini ada areal buffer zone. Ini adalah areal pengaman atau untuk meminimalkan paparan batu-batuan dari lahan di sekitar. Dan pada kali ini untuk lahan buffer zone-nya ini ditanami jagung. Ini juga tidak dipupuk dengan pupuk kimia dan obat-obatan semprot kimia. Nah, juga lumayan. Artinya bahwa menanam jagung tanpa pupuk kimia pun saya pastikan bisa dengan baik. Kita lanjut. Ini petak yang di bawahnya atau petak kedua. Ini juga petak yang tidak kena irigasi, tidak terjangkau oleh gaya irigasi,
juga demikian, tidak air pembuangan atau air sungai juga tidak bisa masuk ke sini. Jadi ini mengandalkan tada hujan, air hujan juga air tanah atau air pompa, sumur pompa, sumur bor. Luar biasa. Lanjut. Ini petak yang keempat. Bufferzonnya juga ditanami jagung, kemarin sudah panen cukup lumayan. Ini yang tertinggal jagung-jagung yang kerdil. Ya, jagung manis. Untuk jagung manis yang organik itu memang lebih kecil dibandingkan jagung manis yang dipupuk. Akan tetapi ada ada spesial untuk jagung manis yang tidak dipupuk atau tidak disemprot itu. Ketika digodok atau dimasak, jagung manis tersebut tidak kisut, tetapi tetap bisa bulat dan bagus, dan rasanya lebih manis. Juga tidak begitu lembut ya, melenyeh, tapi cukup pulen. Ini cukup lumayan bagus, luar biasa. Ini adalah tanaman padi organik yang tidak dipupuk dan disemprot dengan obat-obatan kimia, termasuk juga tidak menggunakan pupuk, tidak menggunakan obat herbisida ya untuk pengendalian rumput. Ini kemarin untuk mengantisipasi rumput itu menghabiskan tenaga atau menghabiskan biaya kurang lebih 1.500.000 gantinya obat herbisida, itu obatnya 5 jari. Ini ada areal buffer zone pada sisi areal ini kurang lebih 2 meter atau mungkin 2,5 meter sampai ke ujung sana. Ini posisi dikeringkan dan nanti akan disemprot dengan pupuk organik cair, juga hasil fermentasi olahan atau buatan sendiri. Kita memfokuskan untuk meracik atau membuat obat-obatan pupuk sendiri. Kita lanjut. Luar biasa ini. Ya, kita lihat kembali, kita dekatkan. Ini rumpun yang subur dan daun-daunnya segar sekali. Mudah-mudahan sampai akhir panen nanti tidak ada penyakit atau tidak ada iklim yang ekstrim sehingga tanaman ini bisa panen dengan bagus. Nah, di tengah itu ada pematang yang cukup agak luas, juga ditanami tanaman jagung manis. Nah, itu subur, itu cukup subur karena mungkin tempat itu dulu untuk ini ya, menempatkan pupuk-pupuk yang untuk ditabur di lahan ini, jadi masih banyak sisa pupuk yang tersedia di lahan tersebut. Ada satu rekan tuh yang lagi memanen. Nah, ini sampai ke sisi yang lain, atau kalau di sawah ini sisi sebelah timur. Ini juga ada areal buffer zone. Ini untuk meminimalkan atau menghindari seminimal mungkin atau semaksimal mungkin paparan
dari paparan-paparan pengobatan atau zat kimia pupuk-pupuk dari tetangga. Jadi buffer zone ini sudah mengelilingi areal sawah. Nah itu ada satu rekan ini atau satu si anak kecil Juru lagi memanen jagung ini ya. Ini sudah terlanjur tua ini ya. Nah ini agak kecil karena mungkin di sini dulu kurang pupuknya. Nah tetapi pada bagian yang lain sebelah sini ini cukup lumayan, cukup tinggi-tinggi besar. Nah maka saya punya kesimpulan bahwa tanaman jagung yang selama ini saya agak ragu-ragu apakah bisa subur kalau tidak dipupuk dengan pupuk kimia, ternyata bisa. Jadi untuk rekan-rekan yang mau mencoba tanaman jagung yang dengan cara organik, nggak usah khawatir ya, kalau pupuk komposnya cukup bisa subur. Dan ini juga sama sekali tidak disemprot dengan obat-obatan kimia, insektisida maupun yang lain ya, untuk pengendalian ulatnya. Ternyata ketika dibiarkan juga ulatnya takut. Mungkin sungkan nggak enak atau bagaimana ya, atau keras mungkin karena tidak dipupuk atau tidak disemprot. Itu sel dari tumbuhan ini mungkin selnya tidak lembut, menarik untuk ulat dan lain-lainnya. Nah pada bagian tepi atau pinggir petak lahan itu untuk mengendalikan siput atau keong, saya atau kami biasanya membuat parit, lalu di atasnya diairi atau bagian tertentu diairi air dari atas sehingga air bisa memancing, air mengalir bisa memancing siput atau keong untuk ngumpul di parit atau di ini ya, parit apa namanya. Nah ini ada bagian pinggir ini, nampak itu ada keong-keong, ada keong. Sehingga inilah cara untuk pengendalian siput atau keong itu untuk bahan organik. Maka disiapkan paliran atau parit atau kalenan supaya ketika diasat keong itu masuk pada parit atau kalenan yang ada airnya. Ini umur 1 bulan dan luar biasa suburnya. Pada musim tanam yang terdahulu 1 hektar ini saya baru bisa menghasilkan kurang lebih 58 karung besar. Untuk normalnya 1 hektar itu antara 75 sampai 85. Memang ini masih tahap belajar. Dan untuk kali ini nampaknya ini lebih bagus ini dari yang terdahulu. Mudah-mudahan ini bisa di atas 60 karung. Demikian liputan saya Saat Channel tentang tanaman padi organik. Dan perlu Anda ketahui bahwa tanaman padi organik ini yang menanam Saat Channel. Oke, terima kasih.